saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kita akan bicara soal upaya timnas kita memperebutkan poin melawan Jepang 10 Juni nanti. Pelatih Patrick Kluivert optimistis timnas kita meraih poin melawan Jepang besok. Kluivert mengisyaratkan akan melakukan perubahan pemain dari starting line up melawan Tiongkok. Kluivert tidak mengungkap siapa saja pemain yang akan diganti dari susunan saat melawan Tiongkok. Namun ia memastikan sudah menganalisis laga Jepang kontra Australia untuk menentukan pemain pilihannya. We'll see. I think the possibility is there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and for me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. So. Sometimes you need to adapt some players or not. Gelandang timnas Indonesia Joy Pelupesi optimistis timnas bakal meraih poin dari Jepang. Joy yakin karena skuad Garuda memenangi 2 pertandingan terakhir. No, what it made me believe is because we have a good squad as well. The last 2 games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves because without belief, it's better to don't come tomorrow. The weather was the second question. For me, that's not a big problem. I played a lot in Holland. I played in England. 80% of the year, a lot of rain. So I think I'm still used to it. But that's also a thing we have to manage as a team. Timnas Indonesia bakal menutup kualifikasi Piala Dunia babak ketiga menghadapi Jepang Selasa sore. Manajer Timnas Sumarji menyebut tak ada rotasi pemain saat menghadapi Jepang. Namun, Patrick Kluivert bisa menjajah lebih banyak pemain lokal untuk melihat timnas. Di 23 pemain itu, di line up ada 4 pemain dari Liga 1. Diberikan kepercayaan penuh dan mereka bisa berbuat dan bisa membuat tim itu hidup. Bagus. Artinya persaingan semakin ketat dan tidak akan melihat dari mana. 23 pemain didaftarkan, 11 diline-up-kan, semuanya fight. Dan khusus untuk yang anak-anak kita yang dari Liga 1, karena diberikan kepercayaan ketika bermain di Liga, hasilnya sangat baik. Tim Samurai Biru Jepang diprediksi menyimpan pemain utamanya saat melawan timnas. Penggawat timnas Egy Maulana Fikri bilang, timnas akan beri yang terbaik di lapangan. Jadi saya rasa semua pemain siap untuk bermain dan siap untuk menunjukkan yang terbaik. Kan belum tahu nih skuad kedua atau enggak, karena lawan Australia kemarin kayaknya mereka mainin pemain muda deh kalau nggak salah. Jadi ya bisa jadi skuad utama, tapi skuad utama, kedua, ketiga sama aja lah. Yang penting semua pemain pasti ingin menang. Kita ingin menampilkan yang terbaik, jadi ingin memberi kesan yang terbaik di laga terakhir di grup ini. Timnas Garuda tengah dalam tren positif usai meraih 2 kemenangan berturut kontra Bahrain dan Tiongkok. Satu sosok yang jadi pembeda adalah striker Ole Romeni. Gol Ole Romeni ke gawang Tiongkok menjadikannya striker timnas kedua sepanjang sejarah yang berhasil mencetak gol di 3 pertandingan beruntun kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, ada nama striker legendaris Ilham Jayakesuma. Sebelum menjebol gawang Tiongkok, Ole bikin gol ke gawang Australia dan Bahrain. Mantan penyerang timnas Ilham Jayakesuma menilai saat ini kehadiran Ole penting untuk timnas. Kita harus punya striker seperti Ole ya, khususnya walaupun memang dulu mantan striker kita banyak, tapi untuk saat ini Ole sangat diperlukan karena bagaimanapun juga seorang striker apapun itu dari penalti atau dari play on atau yang lain, dia punya kerja cetak gol. Sementara menurut pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, laga lawan Jepang bisa dimanfaatkan Kluivert untuk mencoba skema baru agar taktik timnas kian beragam. Walaupun kita mungkin underdog ya bermain di Jepang, dan meski Jepang main mungkin dengan mayoritas pemain-pemain muda, tapi Jepang ya tetap Jepang ya, level mereka udah level dunia. Jadi kita harus realistis juga
Dan saya kira ini kesempatan juga bagi Coach Patrick untuk membuat beberapa racikan baru barangkali yang bisa ditawarkan lawan Jepang supaya kita semakin banyak variannya ya, taktikalnya, skemanya gitu. Kalau kemarin kan ada pemain-pemain yang mungkin belum dapat kesempatan main ya seperti Dean James ya, kemudian juga Messi Lekers ya, juga ada pemain-pemain lain yang belum turun kayak Rafael Strike misalnya. Mungkin nanti lawan Jepang ada kesempatan mereka dimainkan. Itu tergantung. Hasil lawan Jepang sejatinya tak mengubah posisi timnas di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, JIZS harus tetap meraih poin agar tak mempengaruhi peringkat FIFA timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.